BTTH Kaisar Api, episode 184. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang ini sangat kuat. Dodi bintang 8 sudah sempurna, bahkan monster api pun tampaknya meremehkannya. Xiaoyan dengan paksa menahan tekanan kuat yang berasal dari monster tua ganas itu, dan berbicara pelan. Monster tua yang kejam ini begitu tirani, saya khawatir akan sulit memasuki sumber kehidupan dan kematian di tangannya. Begitu banyak wanita cantiknya, aku takut aku bisa tetap awet muda. Hahaha, begitu monster tua ganas itu muncul, tatapannya menyapu, melihat begitu banyak wanita, ia langsung menatap Mu Yingying dan para wanita itu dengan sinis, tetapi hatinya tertawa terbahak-bahak. Monster tua yang ganas itu sebetulnya sudah bertahan hidup selama ribuan tahun, namun semakin lama kekuatannya tidak dapat ditembus lagi sehingga menyebabkan tampak tua. Tetapi saya tidak tahu dari mana monster tua yang kejam itu belajar bahwa, selama ia menyerap roh wanita muda, ia dapat mempertahankan masa mudanya untuk sementara. Meskipun monster tua yang kejam itu juga tahu bahwa cara ini tidak baik, dan akan dihukum oleh Tuhan untuk waktu yang lama, monster tua yang kejam itu tidak punya cara lain, sehingga monster tua yang kejam itu pun menjadi monster yang membunuh wanita. Energi untuk menjaga penampilan awet muda. Tak tahu malu. Mendengar ini, Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, seolah menyadari bahwa monster tua yang ganas itu sedang menatap para wanita dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Kau, tak lama kemudian, seekor tikus perak tiba-tiba muncul di dalam tubuh monster tua yang ganas itu, dan berkata kepadanya dengan tatapan jijik. Apa yang kamu tahu? Kalau aku tidak menyerap roh wanita itu, aku takut aku akan tua lagi. Kalau aku melihat penampilan tua itu, aku tak sabar untuk mati. Jadi aku terpaksa melakukannya. Ada sedikit rasa sakit di pipi monster tua yang ganas itu, Jiang Xiu. Pria ini benar-benar fokus menyerap jiwa wanita, pantas saja dia masih muda. Xiu Qi tampak menyadari sesuatu, lalu berbicara perlahan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mu Feng juga menyadari bahwa monster tua ganas di depannya memiliki tingkat kesempurnaan Dodi bintang 8. Belum lagi Xiaoyan dan Xiu Qi yang hadir, aku khawatir mereka semua tidak akan bisa bertarung bersama. Lakukan. Melihat tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, Xiaoyan langsung mendengus. Silakan saja, jangan bilang kamu tidak diberi kesempatan. Sebelum kau mati, kau masih punya kesempatan untuk bertarung, kata monster tua yang ganas itu seolah-olah ia punya kesempatan untuk menang. Bahkan dengan kekuatannya yang setara dengan Kaisar Dou Xiuqi Qixing, ia sama sekali tidak takut. Sepertinya orang ini, tikus perak itu mendesah pelan, menatap monster tua yang ganas itu, tetapi saat berikutnya ia melihat Xiaoyan, ia pun membuka mulutnya. Mengapa orang ini sepertinya memiliki sesuatu di tubuhnya yang sama dengan orang di Pulau Hirohan? Apakah ini ilusi? Tanya tikus perak itu perlahan, lalu kembali mengenakan pakaian monster tua yang ganas itu. Tikus perak tentu saja tahu tentang misteri kepemilikan rune warisan Yueru, tetapi tikus perak juga tahu bahwa Yueru memiliki rune warisan. Di reruntuhan ini, aku khawatir monster tua yang ganas itu ingin membunuh mereka, jelas bukan? Beri aku waktu. Yueru menggertakkan gigi peraknya dan mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan dan yang lainnya, lalu dia menutup matanya dan tidak berbicara, tetapi rune warisan di dahinya samar-samar memancarkan fluktuasi gelombang yang besar. Dia adalah, apakah kau sedang mengaktifkan rune warisan? Qinxin sangat berpengetahuan dan sekilas tahu apa yang sedang dilakukan Yueru. Di reruntuhan itu, terdapat tempat warisan peribulan, dan tubuh Yueru memiliki rune warisan peribulan, dan tindakan Yueru kemungkinan besar akan membutuhkan rune warisan. Hanya dengan cara inilah setiap orang dapat menghadapi monster tua ganas yang sama kuatnya dengan Dou di Perfection bintang 8 di hadapan mereka. Cepat bergerak, luangkan waktu. Mu Yingying, Leng Fuyao, kalian berdua optimis dengan Yueru. Yang lain, ayo maju bersama. Setelah pengaturan sederhana itu, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan kekuatan api suci langsung meledak. Kali ini, ia menghadapi seorang petarung kuat setingkat Kaisar Dou kesempurnaan bintang 8. Xiaoyan tahu jika ia bersembunyi, kemungkinan besar ia akan berakhir di sini kali ini. Orang baik, dia masih anak-anak dengan api suci. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senyuman. Setelah monster tua yang kejam itu selesai berbicara, raut wajah yang sangat rakus perlahan muncul di pipinya. Telapak keberuntungan surga agung. Xiaoyan berkata sudah terlambat.
Kekuatan api suci yang menyilaukan berkumpul di telapak tangannya, dan menamparkan monster tua yang ganas itu dengan satu telapak tangan. Fluktuasi api yang mengerikan langsung berubah menjadi peluru yang mematikan. Tembak. Melihat ini, Siuki tak ragu, seluruh serangan menyilaukan di sekujur tubuhnya melesat ke arah monster tua yang ganas itu. Terlihat intensitas serangan ini bahkan lebih dahsyat daripada saat ia melawan Su Guang sebelumnya. Gosip Yin Yang, penggal. Mu Feng juga mengeluarkan kekuatan yang sangat tirani. Maju. Qin Xin juga tidak berani menahan diri. Itu hanya sekelompok massa. Kesenjangan antara kekuatan-kekuatan besar tak bisa ditutupi oleh sedikit dari kalian. Monster tua yang ganas itu tampak tak tergoyahkan oleh serangan keempatnya, lalu bersuara pelan, tetapi ada nada yang sangat kuat dalam suaranya. Perasaan jijik, pergi. Tak lama kemudian, tepat ketika keempat kekuatan besar itu hendak menyerang monster tua yang ganas itu, monster tua yang ganas itu tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, lalu berbicara sedikit. Begitu monster tua ganas itu membuka mulutnya, energi putih menyilaukan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, tetapi ada aura hitam samar di dalam putih itu. Brengsek, kekuatan sempurna Do di bintang 8 orang ini benar-benar melahirkan kekuatan kematian. Xiaoyan terkejut, kekuatan kehidupan dan kekuatan kematian adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan antara memiliki kekuatan hidup dan tidak memiliki kekuatan hidup tidaklah terlalu besar. Namun premis melahirkan kekuatan kematian adalah memiliki kekuatan hidup. Terlebih lagi, kekuatan kematian umumnya hanya lahir ketika Kaisar Do Bintang 8 telah berhasil menerobos Kaisar Do Bintang 9. Terlebih lagi, monster tua ganas ini memiliki kekuatan maut, yaitu kekuatan mengerikan yang dapat menyebabkan kematian seketika, jadi tidak mengherankan jika Xiaoyan dan yang lainnya sangat terkejut. Hahaha, beberapa, mati. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan mengubur tubuhmu sepenuhnya. Setelah monster tua yang ganas itu selesai berbicara, serangan Xiaoyan dan keempatnya langsung lenyap, dan kemudian kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan pada monster tua yang ganas itu lenyap sama sekali. Monster tua yang ganas itu pun melemah dan menyerang Xiaoyan dan yang lainnya. Tepat ketika kekuatan hidup dan mati monster tua yang ganas itu menyerang, semua orang jelas merasakan gelombang kematian. Apakah sudah berakhir? Gumam Mu Feng pada dirinya sendiri. Namun, mereka berempat tidak tinggal diam. Xiaoyan, Xiu De, Qin Xin, dan Mu Yingying, mereka semua tampaknya sedang meramu sesuatu, dan tanda warisan di dahi Yueru juga menunjukkan fluktuasi misterius. Dia segera menghantam kekuatan hidup dan mati yang hendak menyerang Xiaoyan. Monster tua yang kejam, pewaris yang kupilih, kau juga bisa bergerak. Saat berikutnya, suara perempuan yang manis dengan paksaan langit dan bumi langsung bergema di musim semi kehidupan dan kematian. Peri bulan cerah, monster tua yang ganas itu langsung mengecilkan pupil matanya ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap sosok ilusi di depannya. Kalau bukan karena orang ini saat itu, bagaimana mungkin dia terjebak di reruntuhan? Bagaimana mungkin seseorang terkurung dalam reruntuhan selama ribuan tahun dan tidak bisa keluar? Jadi ketika aku melihat peri bulan lagi, mata monster tua yang kejam itu penuh dengan kebencian. Pergi. Peri cahaya bulan mengangkat tangannya dengan lembut, dan kekuatan tak terlihat langsung menghilangkan kekuatan hidup dan mati monster tua yang ganas itu. Kau, apa kau pewaris yang kupilih? Setelah melakukan ini, peri Jiao Yue menoleh ke arah Yueru, dan tidak mempedulikan monster tua yang ganas itu. Apa yang menarik perhatian semua orang adalah seorang wanita abadi. Wanita itu berambut hitam indah, dengan 3000 sutra biru yang tergerai, dan alisnya yang sedikit melengkung, sungguh anggun. Ditambah penampilannya yang halus bak boneka porselen yang meneteskan air dan sosoknya yang anggun, betapa berharganya ini. Kekasih idaman para pria, di atas dahi, tanda bulan berwarna putih perak tampak menjulang, tampak sangat misterius. Senior, ini aku. Yueru menyeka keringatnya pelan karena memanggil peri cahaya bulan tadi, lalu berbicara. Namun, saat ini, rune warisan di dahi Yueru sama persis dengan peri cahaya bulan di depannya. Duo Shengyan, seorang anak yang menguasai seni rahasia dunia hantu. Sepertinya orang-orang yang membantumu bukanlah orang biasa. Meskipun orang-orang ini masih sangat lemah sekarang, aku yakin dalam waktu dekat, mereka akan mendapat tempat di puncak kekuatan dunia 1000 besar, kata peri bulan-bulan dengan manis. Tidak, peri bulan hanyalah hantu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kuhadapi sekarang. Satu-satunya rencana sekarang adalah pergi dulu. Melihat ini, monster tua yang ganas itu tiba-tiba berniat mundur, dan kemudian Wei Wei bersiap untuk pergi dari sini. Senior, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan suara seolah menyadari monster tua ganas itu telah berubah. Hehe, jangan khawatir.
Peri cahaya bulan langsung mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dengan sedikit mengangkat tangannya yang ramping, seberkas cahaya putih keperakan diam-diam menyapu langit, menyerang monster tua ganas yang melarikan diri itu. Tidak bagus. Monster tua yang ganas itu segera menyadari serangan peri bulan, tetapi ketika dia mencoba menghindarinya, dia menyadari bahwa sudah terlambat. Meskipun makhluk abadi ini bukan tubuh asli, jika kau bahkan tidak bisa menghadapi monster tua ganas dari Kaisar Petarung Bintang 8, maka itu agak... Peri Jiaoyue tertawa pelan. Peri bulan, peri petarung macam apa kamu? Pejuang abadi yang bermartabat, benar-benar memenjarakan kita. Monster tua yang ganas itu terkekang oleh kekuatan putih perak peri bulan. Sekeras apapun ia berjuang, ia tak bisa melepaskannya. Ia pun meraung ke arah peri bulan. Monster tua yang kejam, apa yang kau katakan salah? Kalau kau tak mendambakan harta karun di reruntuhanku, kau tak akan sampai di tempatmu sekarang. Jadi, semua ini salahmu sendiri. Tak ada yang bisa disalahkan, kata peri cahaya bulan masih dengan nada ringan. Kau, monster tua yang kejam itu ingin mengambil foto peri bulan di depannya. Mata air eri hidup dan mati juga merupakan tanah harta karun Feng Shui di zamanku. Saat itu, dengan kejatuhanku, tanah harta karun ini benar-benar kehilangan pengaruhnya. Sayang sekali, peri Jiaoyue memandangi dua pulau melingkar di depannya. Mata air di tengahnya sedikit membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak tahu, senior, bisakah dua Yikuan hidup dan mati ini diperbaiki? Xiaoyan masih belum menyerah dan terus bertanya. Yikuan hidup dan mati ini adalah kesempatan terakhir Xiaoyan. Jika tidak diperbaiki dengan benar, saya khawatir tubuh Xiaoyan tidak akan mampu menghasilkan kekuatan kehidupan. Terlebih lagi, jika kekuatan hidup tidak dapat dilahirkan, tidak cukup untuk mengatakan bahwa Kaisar Do Bintang 6 telah disempurnakan sekarang, tetapi ketika ia menerobos Kaisar Do Bintang 7, kekuatan hidup dan mati akan melahirkan atribut, dan kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi Xiaoyan masih tidak memiliki kekuatan hidup, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Terlebih lagi, jika tidak ada kekuatan hidup, saya khawatir puncak Xiaoyan dalam kehidupan ini, yaitu Kaisar Do Bintang 8, sudah lengkap. Lagi pula, jika dia ingin menerobos Kaisar Do Bintang 9, sama sekali mustahil tanpa kekuatan hidup. Namun, masih banyak hal yang menunggu untuk Anda lakukan. Belum lagi Cailin sudah setingkat Do Xian. Selain menemukan Suner dan mematahkan pesona klan Xiao, banyak hal yang membutuhkan kekuatan. Do Bintang 8. Kekuatan Kaisar sama saja dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi di tubuhmu tampaknya agak istimewa. Kurasa kau ingin menggunakan dua Yikuan hidup dan mati untuk melahirkan kekuatan kehidupan. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan, peri cahaya bulan sedikit mengalihkan pandangannya yang indah dan bertanya. Tidak buruk, Xiaoyan tidak malu-malu. Erikuan hidup dan mati memang memiliki efek misterius ini, tapi jika kau ingin memulihkan mata air kehidupan dan kematian, harganya agak mahal, jadi begitulah. Apakah kamu masih bersedia? Peri Jiaoyue ragu sejenak, lalu berbicara. Seberapa besarnya? Cukup untuk menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Pertanyaan dan jawaban Xiaoyan belum berakhir, tetapi peri cahaya bulan masih berbicara. Hancur berkeping-keping. Xiaoyan cukup bingung saat mendengarnya. Mata air eri kehidupan dan kematian memang memiliki banyak efek misterius, tetapi ketika saya jatuh, saya tidak tahu mengapa misterinya hilang dan berubah sepenuhnya menjadi genangan air mata air biasa. Kurasa itu ada hubungannya dengan benda di bawah. Peri bulan menatap saluran mata air di dua pulau melingkar itu. Apa? Tanya Xiaoyan. Mata musim semi. Jika kau ingin mengungkap misteri hidup dan mati, Yikuan, aku khawatir kau harus turun ke bawah untuk menyelidiki apakah ada masalah dengan mata air itu, kata peri bulan-bulan dengan serius. Tapi mata air ini adalah yin dan yang. Setelah beberapa saat, peri Jiaoyue tiba-tiba berbicara, tetapi matanya tertuju pada Xiaoyan dan Mu Yingying. Menurut persepsi peri Jiaoyue, masing-masing dari mereka memiliki bunga suci, tetapi api suci di tubuh Mu Yingying tampaknya berada dalam kondisi tidur atau tersegel, yang membuat peri Jiaoyue cukup bingung. Ya, apakah kau membutuhkan api suci? Xiaoyan berpikir sejenak, lalu menambahkan bahwa peri Mun Mun terkejut dengan dua api suci yang ada di tubuhnya dan Mu Yingying. Ia sepertinya sudah punya beberapa tebakan. Ya, peri Jiaoyue menjawab dengan lembut ketika dia melihat Xiaoyan begitu pintar. Sekarang sedang repot. Mendengar ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit sesak di hatinya. Ia tahu bahwa api suci di tubuh Mu Yingying sepertinya tersegel atau semacamnya, jadi jika Mu Yingying diturunkan saat ini, itu akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Apakah kamu benar-benar membutuhkan benda ini? Mu Yingying mendengar kata-kata itu,
melangkah maju dengan lembut dan mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Aku sekarang adalah Kaisar Do Bintang 6 yang sempurna, dan sudah lama aku tidak mampu melahirkan kekuatan kehidupan. Aku khawatir hanya ada secercah harapan di dunia ini, dua ikuan kehidupan dan kematian. Tapi tubuhmu tetap yang terpenting. Aku akan memikirkan cara lain. Xiao Yan tersenyum masam tanpa daya. Meskipun ia tahu hidup dan mati sangat penting baginya, tubuh Mu Yingying tidak mengizinkannya menggunakan kekuatan api suci. Aku akan ikut denganmu. Mu Yingying berpikir sejenak, lalu berkata kepada Xiao Yan. Ada lesung pipit kecil di pipinya yang indah, membuat senyumnya semakin cerah. Omong kosong, tidakkah kamu tahu bagaimana kondisi tubuhmu saat ini? Kali ini, para Master Relik memintaku untuk membawamu keluar, dan aku akan membawamu kembali dengan utuh. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada wakil kepala aula Mu Suzi? Tidak, menghadapi kata-kata Mu Yingying, Xiao Yan langsung menolak. Tetapi, kau benar-benar membutuhkan benda itu. Mu Yingying juga jarang melihat Xiao Yan semarah itu, dan langsung berkata dengan lemah. Meskipun dia sendiri lebih tahu tentang kondisi fisiknya daripada Xiao Yan, ini adalah kesempatan terakhir Xiao Yan, dan Mu Yingying tidak ingin melihat Xiao Yan terpuruk dalam dekadensi. Benda itu sangat berharga, dan tidak sepenting nyawa seorang teman, kata Xiao Yan dengan enggan. Ah, engah, kalian berdua. Tepat saat Xiao Yan dan Mu Yingying berdebat, peri cahaya bulan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Senior, apakah kamu punya ide bagus? Melihat ini, Mu Yingying langsung menatap peri bulan cerah untuk meminta bantuan. Memperbaiki mata air saja tidak akan menghabiskan banyak biaya. Paling banter, kau akan kehilangan sebagian sumber api suci. Meskipun aku tidak begitu memahami rahasia di dalam tubuhmu, memperbaiki mata air itu hanya membutuhkan kekuatan api suci. Meskipun akan sedikit melukai tubuhmu, itu tidak akan berakibat fatal, kata peri cahaya bulan. Benarkah? Mu Yingying sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Jika itu hanya luka fisik saja, maka berdasarkan identitas Xiao Yan sebagai apoteker, jelas tidak akan sulit untuk pulih. Baiklah, jadi kau bisa melanjutkan dengan berani dan tenang. Peri cahaya bulan mengatakan sesuatu. Apakah tidak apa-apa? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Yan tahu perasaan Mu Yingying padanya sejak awal, tetapi Xiao Yan tidak ingin berutang terlalu banyak pada Mu Yingying. Jadi meskipun hidup dan mati ini berharga, Xiao Yan tidak ingin sesuatu terjadi pada Mu Yingying. Lagi pula Xiao Yan telah berjanji pada Mu Yingying untuk membantunya menemukan saudaranya. Tidak, peri bulan-bulan tersenyum manis. Belum terlambat, di mana air mancurnya. Melihat masalah itu sudah terkonfirmasi, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Mata air dari dua yikuan kehidupan dan kematian berada di tepi dua pulau melingkar, kata peri cahaya bulan. Ayo pergi. Mu Yingying melangkah maju sedikit dan berkata pada Xiao Yan. Hati-hati. Melihat ini, Yueru tak kuasa menahan diri untuk tidak memberi perintah. Meskipun ia tak bisa menolong Xiao Yan saat ini, Yueru bersumpah ia harus merebut Xiao Yan. Lagi pula, seperti kata ayahku, kalau suka ia harus diperjuangkan. Kalau tidak berani berjuang saja, yang ada hanya pecundang. Ya. Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu segera melompat ke bundaran dengan Mu Yingying di kiri dan kanannya. Peri cahaya bulan, jangan berpikir kalau mereka berdua punya dua api suci, mereka bisa memperbaiki mata pegas. Di mana mata pegasnya, tapi aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Seberapa besar kekuatan api suci yang bisa dikeluarkan oleh dua kaisar petarung bintang 6 itu? Monster tua yang ganas itu tak kuasa menahan diri untuk berbicara saat ditahan oleh peri bulan. Anda tidak bisa menghindarinya, itu tidak berarti orang lain tidak punya pilihan. Lagi pula, kau terlalu meremehkan kekuatan api suci. Peri Jiao Yue tertawa, Ruoyu menyelesaikan kalimatnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senior, aku tidak tahu rune warisan di dahiku. Melihat Xiao Yan dan mereka berdua turun, Yueru langsung bertanya pada peri Jiao Yue. Prioritasku sekarang adalah warisan, dan hal-hal lain tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Rasanya berbeda dengan menjadi penyihir kecil. Rune warisan di dahimu ditanamkan secara alami olehku, kata peri bulan-bulan saat melihat ini. Memiliki rune warisan ini memang akan memberimu peluang lebih besar daripada yang lain untuk mendekati warisanku, tapi ini hanya beberapa kesempatan lagi, semuanya tergantung padamu, kata peri bulan-bulan sambil berpikir. Jadi begitu, terima kasih, senior. Yueru mendengar kata-kata itu dan sepertinya tahu sesuatu, lalu dengan lembut membelai bulan perak di atas dahinya dengan tangannya. Lagi pula, karena kau sudah memanggilku, tidak perlu ada hal lain.
Ketika urusan hidup dan mati Erikuan selesai di sini, ambillah tanda masuk Pulau Guanghan dan langsung pergi ke sana. Apa yang ingin kau ketahui dan apa yang mereka butuhkan, semuanya ada di Pulau Guanghan, kata Peri Munmun. Senior, mau ikut dengan kami? Yueru terkejut mendengarnya. Sekarang aku hanyalah jiwa sisa yang ilusif, dan itu akan menghilang jika aku bertahan terlalu lama. Aku hanya bisa mengandalkanmu di masa depan. Namun, di Pulau Guanghan, memang ada avatarku yang lain, dan avatar itulah tempat sebenarnya untuk menyimpan dan menjaga warisan ini, kata Peri Jiao Yue. Baiklah, jiwa yang tersisa ini tidak akan bertahan lama, tapi meskipun aku menghilang, ikatan yang mengikat monster tua yang ganas itu tidak akan terlepas. Lagi pula, ini wilayahku. Setelah Peri Cahaya Bulan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Juga, token yang kau butuhkan untuk memasuki Pulau Guanghan, ambil saja dari monster tua yang kejam ini. Setelah mengucapkan kalimat ini, Peri Cahaya Bulan menghilang bagai bulan yang terang, langsung menghilang dalam ritual kedua hidup dan mati di samping mata air. Wanita sialan ini, mendengar ini, monster tua yang kejam itu tiba-tiba tampak jelek. Kudengar kau punya token untuk memasuki Pulau Guanghan. Yueru melangkah maju sedikit dan berbicara. Tidak, monster tua ganas itu meraung langsung. Kusarankan kau untuk bersikap bijak dan menyerahkan benda itu sesegera mungkin, kalau tidak, kau pasti akan menderita. Siuki melangkah maju dengan lembut dan tersenyum lembut. Kalian, melihat para wanita itu menatapnya dengan niat jahat, si tua culun yang kejam itu langsung merinding, dan dia terus berpikir apakah akan menyerahkan benda itu. Namun tikus perak yang berpakaian seperti monster tua jahat itu bergumam, ada sekelompok orang lain yang ingin menemukanku. Feng Shui berubah. Qinxin juga tersenyum dan menatap monster tua yang ganas itu, seolah-olah dia punya ide baru. Akan kuberikan padamu. Setelah beberapa saat, monster tua yang ganas itu menggertakkan giginya dan berbicara terus terang. Tidak terlalu buruk, Siuki mendengar kata-kata itu, dan tidak ada tanda-tanda akan melakukan apapun pada monster tua yang ganas itu. Lagi pula, Siuki juga takut jika ia melakukannya terlalu keras, monster tua yang ganas ini akan mengorbankan dirinya sendiri, yang jelas lebih besar daripada keuntungannya. Tikus perak, keluarlah untukku. Saat berikutnya, monster tua yang ganas itu menundukkan kepalanya dan berteriak ke dalam pakaiannya. Apa yang sedang dia lakukan? Tanya Yueru bingung. Seharusnya ada sesuatu yang mencurigakan. Aku baru saja menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di pakaian orang ini. Pada saat ini, Leng Fuyao melangkah maju sedikit dan berkata, keluar. Meskipun monster tua yang ganas itu terikat oleh peri bulan, bagaimana mungkin kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8 yang bermartabat bisa sia-sia? Seketika dengan bunyi dengungan, angin kencang langsung menghempaskan lelaki yang ada di dalam pakaian itu keluar. Kenapa dibesar-besarkan begitu? Sebuah ketidakpuasan terdengar samar, lalu semua orang melihat seekor tikus berbulu perak jatuh perlahan ke tanah, lalu mengeluh. Ini token yang kau inginkan untuk memasuki Pulau Guanghan, ambillah dan cepat pergi. Monster tua yang ganas itu melirik tikus perak di tanah dan langsung berkata, apakah ini bendanya? Orang ini tidak akan berbohong kepada kita, kan? Qinxin tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Kok bisa seekor tikus kecil menjadi tanda masuk Pulau Guanghan? Kamu tikus kecil, paman ini sangat kuat. Ying Wangrat tampaknya menyadari tatapan Qinxin, dan langsung berkata, paman saya. Qinxin merasa geli saat mendengar kata-kata itu. Meskipun monster yang dapat berbicara bahasa manusia semuanya Seon, Qinxin sama sekali tidak merasakan fluktuasi lain dari tikus perak ini. Orang ini, kelihatannya agak mirip tikus cahaya perak yang legendaris, kata Yueru tiba-tiba setelah beberapa saat. Tikus perak, mendengar kata-kata Yueru, Siuki, Qinxin, dan Mufeng Leng Fuyao semuanya meliriknya dengan curiga. Aku juga tahu informasi ini dari rune warisan, Yueru buru-buru menjelaskan. Yang disebut tikus cahaya perak itu konon adalah kunci yang diangkat oleh peri bulan untuk membuka istana di mana-mana. Jangan meremehkan orang ini. Meskipun orang ini lemah dalam pertempuran, terlalu mudah baginya untuk membuka beberapa reruntuhan atau kunci pintu, kata Yueru. Dan monster macam ini, Qinxin mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Meskipun berpengalaman, ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, jadi ia hanya bisa mengangguk. Hei, sekarang kamu tahu betapa hebatnya paman ini. Ying Wangrat mendengarkan perkenalan Yueru, dan langsung merasa semakin bangga. Bisakah orang ini membuka gerbang besi untuk bergosip saat kita memasuki reruntuhan? Mu Feng tampak masih sedikit tidak yakin dan bertanya langsung. Jangan menghinaku dengan hal semacam itu. Benda semacam itu, pamanku bisa membukanya dengan satu jari, kata tikus cahaya perak dengan nada meremehkan.
Tikus perak, ikutlah dengan kami. Kurasa kau juga harus pergi ke Pulau Guanghan, kata Yueru sambil berpikir. Aku tidak ingin berlama-lama dengan monster tua yang kejam ini. Kalau dia tidak ada di sana sejak lama, aku khawatir aku sudah lama pergi. Ying Wangrat melirik monster tua yang kejam itu dengan jijik. Ia membenci semangat dan jiwa perempuan lain, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengalahkannya, jadi ia hanya bisa berkompromi dan menunggu orang lain menyelamatkannya. Bajingan, aku tahu dia akan menelanmu. Menghadapi ejekan tikus cahaya perak, monster tua yang ganas itu berkata dengan marah. Hehe, monster tua yang kejam, aku tidak menyangka kau akan mengalami hal ini hari ini. Tunggu saja sampai mati perlahan. Pamanku tidak akan menemanimu lagi, kata Ying Wangrat sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia tampak berpikir, dan kemudian dia hendak mengatakan sesuatu kepada Yueru dan yang lainnya. Tapi aku sudah bilang sebelumnya kalau aku bisa membantumu mengetahui letak jebakannya, tapi kau yang akan menghadapi musuh. Aku hanya perlu membuka kuncinya, dan kau harus bertanggung jawab atas keselamatanku. Ying Wangrat memikirkannya, tidak mungkin semudah itu bersikap pelit. Sekelompok orang di depan mereka langsung tertawa. Baiklah, tidak masalah, jawab Xiuqi langsung. Selama orang ini dapat membuka pintu masuk ke Pulau Guanghan, maka tentu saja dia tidak membutuhkannya untuk hal lain. Kalau begitu, tunggu Xiaoyan dan yang lainnya memperbaiki mata air dan langsung pergi ke Pulau Guanghan setelah dua masalah hidup dan mati terselesaikan, kata Yueru, lalu semua orang terdiam. Blok, Xiaoyan dan Mu Yingying memasuki mata air secara terpisah, Xiaoyan di sebelah kiri dan Mu Yingying di sebelah kanan. Dingin sekali. Begitu memasuki mata air, hawa dingin yang menusuk menyerbu hati Xiaoyan. Menghadapi hawa dingin yang tiba-tiba, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk menggigil beberapa kali, tetapi Xiaoyan jarang menunjukkan reaksi seperti itu. Sepertinya peri bulan benar, pasti ada yang salah dengan mata air di bawah. Kalau tidak, meskipun mata air di sini dingin, rasanya tidak berbeda dengan air biasa. Xiaoyan membuka mulutnya sedikit. Pada saat ini, di hadapan Xiaoyan, terdapat sebuah mata air yang tak berwarna dan bening. Air mata air itu sangat jernih, dan sepertinya ia samar-samar bisa melihat sesuatu yang bersinar redup beberapa ratus meter di bawahnya. Apa itu? Xiaoyan tak dapat menahan rasa penasarannya, dan segera menambah kecepatannya. Gulu-gulu, meskipun ia berada di mata air di luar, untungnya, kekuatan jiwa Xiaoyan sangat luar biasa. Selain dua kaisar sucian, Xiaoyan menghadapi mata air dingin dan membungkus dirinya dengan kekuatan api. Ketika ia bangkit, ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperkuat salah satunya. Pada titik ini, Xiaoyan menyelam dengan percaya diri. Gulu-gulu, tepat ketika Xiaoyan menyelam sejauh 50 meter, mata air di bawahnya yang semula jernih tiba-tiba menjadi keruh. Kemudian, tekanan yang tak tertahankan langsung muncul dari dasar mata air tersebut. Xiaoyanlah yang menjadi sasaran serangannya. Tidak bagus, Xiaoyan berteriak dalam hatinya, dia tahu bahwa bertarung di air akan melemahkan kemampuan tempurnya berkali-kali lipat. Meskipun dia sekarang adalah Kaisar Do Bintang 6 dengan kekuatan penuh, jika dia berada di dalam air, akan sangat sulit untuk menghadapi Kaisar Do Bintang 6 tingkat menengah sekalipun. Lagi pula, air mengalahkan api, dan kita kembali berada di dalam air. Untungnya, kau bisa menghindar dengan cepat. Sosok Xiaoyan terhalang, tetapi untungnya, tubuh Xiaoyan ramping, dan beberapa orang dengan mudah menghindari serangan aliran air. Aneh, apakah ada penjaga di bawah? Tapi jelas tidak ada aura lain di bawah. Xiaoyan terkejut, tetapi dia tetap waspada, dan kecepatannya melambat. Kedalaman mata air ini sekitar 100 meter. Xiaoyan telah mencapai jarak 60 meter saat ini. Air mata air di sini tidak banyak berubah sejak awal. Satu-satunya hal yang ingin saya sampaikan mungkin adalah mata air di sini. Airnya menjadi keruh, dan tekanan yang dihasilkan langsung oleh aliran air tersebut membuat Xiaoyan merasa sedikit kesulitan. Apinya datang. Xiaoyan meningkatkan kekuatannya dan dengan paksa membuka ruang berdiameter 1 meter di mata air untuk menampung apinya sendiri agar dapat menerangi bagian bawah. Api baru saja muncul, dan langsung menarik perhatian beberapa makhluk lain, tetapi Xiaoyan mengamati dengan saksama dan melihat bahwa makhluk itu adalah lalat capung, dan tidak terlalu berbahaya. 70 meter. Melihat tidak ada bahaya di kedalaman 60 meter, Xiaoyan menyelam 10 meter dengan kecepatan tertentu. Saat itu, Xiaoyan sangat waspada, dan mata air di bawahnya semakin keruh. Xiaoyan tahu ada yang tidak beres dengannya. Ia akan segera kabur. Apakah masih baik-baik saja? Xiaoyan tetap berada pada jarak 70 meter selama semenit, lalu ia tidak merasakan adanya makhluk atau bahaya lain, sehingga ia langsung terkejut.
80 meter menyelam hingga 80 meter di Zaidu. Sesampainya di sana, Xiaoyan hanya merasakan ada seberkas cahaya biru samar yang muncul pada jarak 20 meter di bawahnya. Namun berkat kewaspadaannya, Xiaoyan tidak turun gegabah. Ini adalah musim semi kehidupan dan kematian. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda mungkin tidak akan lolos dari nasib jatuh. Sabu-sabu. Sebelum Xiaoyan sempat berpikir, aliran air setinggi 80 meter tiba-tiba bergejolak, dan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan langsung menyerang Xiaoyan. Maukah kau bermain seperti ini? Xiaoyan tersenyum tipis di hadapan air yang bergolak, tetapi ia tak berani melarikan diri. Saat ini, ia hanya bisa memadatkan kekuatan jiwa dan api di tubuhnya, dan langsung melarutkan air tersebut. Arusnya deras sekali. Bukankah air di mata air bawah sudah mati, dan berasal dari tempat lain? Xiaoyan berpikir sejenak setelah mengatasi air yang bergolak itu. Tidak masalah, turun saja dan lihat-lihat. Ini masalah besar. Aku masih punya ruang untuk teleportasi. Xiaoyan punya ide di hatinya dan langsung turun. Bum bum bum. Bahkan jika Xiaoyan sengaja memperlambat kecepatannya, hanya dalam beberapa tarikan napas, Xiaoyan telah mencapai jarak 95 meter dari mata air. Lalu Xiaoyan kesulitan mengangkat kepalanya di tengah derasnya air, tetapi matanya tertarik oleh sesuatu di bebatuan. Ibu besi yang suan, ibu besi yang suan. Mata Xiaoyan terpaku pada benda yang bersinar biru redup di bebatuan di depannya. Keterkejutan dalam nadanya tampaknya tak kalah dari penemuan api suci. Saya tidak menyangka itu adalah ibu besi misterius yang berada di antara ibu besi misterius yang berenergi yin dan yang. Benda ini konon merupakan material terbaik untuk menempa senjata sihir. Konon material ini telah hilang selama bertahun-tahun. Rasanya aku belum pernah menemukannya lagi. Dengan benda ini, aku khawatir aku bisa memperkuat penguasa kuno dari api abadi yang berbeda. Dan pedang abadi patah yang diberikan kepada Mu Yingying sebelumnya juga dapat diambil kembali sepenuhnya. Namun, jika letaknya lebih jauh dari ibu besi yin yang mendalam, saya khawatir disitulah harta karun yang sesungguhnya. Jika hanya ibu besi yang suan, senjata yang diciptakan pasti akan kekurangan sesuatu. Tapi ini sudah cukup, kata Xiaoyan bersemangat. Di bawah Xiaoyan, terdapat sebuah bebatuan. Bebatuan itu berukuran sekitar puluhan meter, dan bebatuan itu tidak tahu di mana terhubungnya. Namun saat itu, pintu masuk ke mata air tersebut telah dihalangi oleh ibu besi yang suan yang berukuran sebesar kepalan tangan, sehingga mata air kehidupan dan kematian ini pun hancur. Tidak, seharusnya tidak sesederhana itu di sini. Menurut karakter monster tua yang ganas itu, mustahil untuk tidak menemukan benda ini. Sekalipun dia tidak tahu tujuan benda ini, kupikir dia pasti akan membuka pintu yang diblokir itu demi hidup dan matinya, tapi kenapa dia tidak membuka pintunya? Mungkinkah ada sesuatu di tempat ini yang sebenarnya dia miliki? Xiaoyan ingin sekali mengulurkan tangan untuk meraih ibu besi yang suan, tetapi ia menahan tangannya dengan waspada dan berpikir. Setelah memikirkannya, Xiaoyan melirik ke sini. Ini sudah merupakan dasar mata air, dan tidak ada jalan untuk pergi ke hilir, dan kekuatan jiwa Xiaoyan juga berkata pada dirinya sendiri bahwa bebatuan dan terumbu karang sudah saling terkait. Saya khawatir tidak realistis untuk menghancurkannya. Peri cahaya bulan berkata bahwa api suci dibutuhkan untuk memperbaiki mata air. Mungkinkah monster tua yang ganas itu tidak merusak pintu masuknya? Itu ada hubungannya dengan api suci. Sesaat kemudian, kata-kata peri cahaya bulan terngiang di benak Xiaoyan, dan ia pun segera berbicara. Cobalah. Begitu suara Xiaoyan jatuh, dia langsung memanggil kristal api suci berwarna merah menyala. Dengan pemanggilan kristal api suci, suhu di dasar mata air tiba-tiba naik tiba-tiba, dan ada jejak samar suhu mata air panas. Yan suci, keluarlah, teriak Xiaoyan keras, namun tatapannya tak lepas dari Yang Xuan Tiemu. Dan dengan munculnya api suci kaki, dasar mata air juga menjadi lebih cerah. Benar saja, pintu masuknya diblokir oleh Yang Xuan Tiemu. Menggunakan cahaya api suci, Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa pintu masuk seukuran telapak tangan Kuanyan memang diblokir oleh Yang Xuan Tiemu. Dan ibu besi Yang Xuan, gumpalan Qian, terbaring tenang di pintu masuk. Seng Yan, pergi. Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan langsung mengendalikan Seng Yan untuk pergi menuju mata air. Sabu-sabu, meskipun Seng Yan menakutkan, kekuatannya telah sangat berkurang di dasar mata air ini, tetapi sekarang dia sama sekali tidak mempedulikannya, dan langsung menuju ke mata air. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah hidup dan mati di Yikuan, saya khawatir Anda harus menyelesaikan Yang Xuanti ini terlebih dahulu. Hei, kekuatan api suci Xiaoyan baru saja menyentuh ibu besi Yang Xuan, dan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan keraguan. Karena persepsi mata telanjang dan kekuatan jiwa,
Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa kelompok api suci yang baru saja menuju ke Ibu Besi Yang Xuan telah menghilang. Hilang tanpa jejak, dan kenyataan ini terjadi saat dia menyentuh Ibu Besi Yang Xuan. Bagaimana situasinya? Ibu Besi Yang Xuan juga akan menelan api. Xiaoyan belum pernah mendengar pernyataan bahwa Ibu Besi Yang Xuan juga akan menelan api. Ibu Besi Yang Xuan adalah pilihan terbaik untuk membuat senjata magis. Jika dipadukan dengan Ibu Besi Yin Xuan dan Ibu Besi Yin Yang Xuan untuk menempa senjata tempat tersebut kemungkinan besar akan cukup untuk masuk dalam 10 besar daftar senjata abadi. Inilah kengerian Ibu Besi Misterius Yin Yang. Namun, Xiaoyan ingat bahwa Ibu Besi Misterius Yin Yang telah lama tinggal di zona yin dan dingin yang tak berdasar, dan keduanya tidak terlalu berjauhan. Semoga Mu Yingying bisa membawa Ibu Besi Yin Xuan ke sana. Xiaoyan tersenyum tipis dan mundur secara acak untuk mengamati Ibu Besi Yang Xuan, yang tengah menyerap kekuatan api sucinya sendiri. Sejak Yang Xuan Tiemu melahap api suci Xiaoyan, tampaknya cahaya Cian redup telah berevolusi menjadi warna kuning tanah dari api suci, dan api suci tampaknya melonjak ke atas dan ke bawah di Yang Xuan Tiemu. Api suciku tidak begitu lezat. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Puf-puf. Setelah beberapa saat, kekuatan api suci Xiaoyan langsung melesat keluar dari Yang Xuan Tiemu. Karena kau ingin menelan, maka telanlah lebih banyak lagi. Detik berikutnya, kristal api suci di atas telapak tangan Xiaoyan memancarkan warna kaki yang lebih menyilaukan, dan api suci itu tiba-tiba memancar keluar dari tubuh Xiaoyan, dan langsung menuju ke arah Ibu Besi Yang Xuan. Gulu-gulu, Yang Xuan Tiemu tampak takut pada kekuatan api suci kaki, dan pintu masuk yang hanya membungkus erat mata air itu tiba-tiba sedikit mengendur. Ada pertunjukan. Melihat ini, Xiaoyan tidak berhenti, mengeluarkan banyak pil obat, lalu langsung pergi ke Ibu Besi Yang Xuan, mencoba melahapnya hidup-hidup. Di sisi lain, Mu Yingying juga berada dalam situasi yang persis sama dengan Xiaoyan. Orang macam apa ini? Mu Yingying yang diselimuti api suci berwarna biru langit, segera datang ke mata air itu. Namun, dia sama persis dengan Xiaoyan, dan melihat sekelompok benda hitam biru seukuran kepalan tangan menghalangi jalan masuk. Ternyata benda ini menghalangi pintu masuk. Melihat ini, Mu Yingying tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Jika Xiaoyan ada di sini, dia pasti tahu benda ini, dan benda ini adalah Ibu Besi Yin Xuan. Bersama dengan Ibu Besi Yang Xuan, mereka membentuk Ibu Besi Yin Yang Xuan, yang merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata ajaib. Apa? Bagaimana benda ini bisa menyerap kekuatanku? Mu Yingying menoleh ke arah Ibu Besi Yin Xuan dengan tangan gioknya, mencoba melepaskan benda ini, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi perubahan mendadak. Bajingan. Pada saat berikutnya, Mu Yingying hanya merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya terkuras dengan cepat. Sepertinya Ibu Besi misterius ini terus-menerus menyerap kekuatannya. Hentikan. Mu Yingying tahu kalau terus begini pasti akan terjadi sesuatu, jadi raut wajahnya berubah serius dan dia berteriak genit. Namun, apapun yang dilakukan Mu Yingying, kekuatan dalam tubuhnya akan terus mengalir keluar. Seng Yan, keluar. Sesaat kemudian, Mu Yingying dengan paksa menahan rasa lemahnya dan berkata. Namun, tepat setelah api suci biru kehijauan itu muncul, pupil mata Mu Yingying dengan cepat berubah menjadi biru kehijauan, bahkan nafas di tubuhnya pun tidak lagi suci, melainkan keserakahan yang aneh. Hehe, aku tahu seberapa lama kamu bisa bertahan. Kurasa agak lucu ketika kupikir api suci akan ditelan oleh roh api suci. Sebenarnya, kau dan saudaramu punya kekuatan untuk melawan makhluk abadi dan memilih untuk berubah menjadi manusia. Ini pilihan yang salah. Kekuatanmu terlalu lemah setelah berubah menjadi manusia, kau masih ingin menyegelku. Manusia memang terlalu serakah. Kalau orang lain tahu identitasmu, aku khawatir keadaanmu akan sangat buruk. Terutama, itu, orang yang telah berlatih Feng Jue. Aku jadi penasaran, betapa terkejutnya dia saat tahu identitas aslimu. Benarkah, tuanku, sumber api suci? Hahaha. Mu Yingying dengan pupil birunya tiba-tiba tertawa aneh.